Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gue bakal coba untuk share ke kalian dan membagikan referensi buat kalian yang pengen membuat podcast. Jadi ini adalah item-item atau alat-alat untuk membuat podcast dengan budget yang cukup murah. Ya, di bawah 500.000 kalian bisa membuat podcast ya. Kemudian membuat channel, dan kali aja channel kalian bisa meledak dan ditonton ratusan ribu viewer, padahal menggunakan alat yang cukup murah. Jadi biasanya kendala YouTuber awal itu untuk membuat channel podcast itu adalah alat-alatnya yang cukup mahal. Tapi ini mungkin bisa menjadi awal. Jadi awal permulaan kalian pengen bikin podcast, tapi budgetnya tidak terlalu mencekik kalian ya. Oke, langsung aja. Jadi di sini ada beberapa item yang bakalan kalian dapatkan, harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan. Ada dua mikrofon dari Anchor ini dengan tipe 300. Kemudian ada soundcard eksternal V8S Synthesia. Ada dua stand meja. Kemudian ada satu splitter dengan 5 lubang untuk headphone, dan kalian juga dapat 2 headphone. Kita langsung aja untuk bahas satu-satu ya untuk item yang kalian dapat. So, let's check this out. Oke, yang pertama yang bakalan kalian dapatkan adalah dua mikrofon tipe Anchor 300, dan ini adalah penampakan dari dua mikrofon yang bakalan kalian dapat ya dengan budget yang tadi gua sebutin untuk podcast. Nah, mikrofon ini bentuknya ya seperti mikrofon corong dengan koneksi TRS to jack 3,5 mm yang ada di sini. Nanti ini diinput ke bagian soundcard eksternal ya, karena dia soundcardnya tuh punya lubang yang sama yaitu 3,5 mm. Nah, kelebihan mikrofon itu dia punya circuit noise reduction yang bisa menghilangkan noise sekitar 35%. Jadi kualitas suaranya bisa menjadi lebih jernih dan lebih enak ya. Apalagi kalau misalkan kalian gunakan soundcardnya ke laptop ataupun ke komputer kalian, kemudian menggunakan software Adobe Audition, dan kalian bisa edit-edit di situ agar bisa menjadi lebih bagus, lebih jernih, lebih empuk, atau misalkan karakter yang kalian inginkan. Oke, dan ini adalah mikrofon yang bakalan kalian dapatkan yang nanti bakalan menyanggah di atas stand mikrofon yang kalian dapatkan juga. Oke, kita langsung aja ke bagian soundcard eksternalnya ya. Oke, kemudian yang kedua yang akan kalian dapatkan adalah soundcard eksternal V8S Synthesia ini, dan juga ada beberapa kabel nih yang kalian dapatkan, yaitu kabel USB untuk dihubungkan ke komputer ataupun untuk chart dengan menggunakan kepala chart HP kalian. Kemudian kalian juga mendapatkan jack 35 to 35 yang bisa diinput ke bagian Live 1 ataupun Live 2. Jadi ada dua. Jadi nanti Live 1 dan Live 2 ini tuh bisa dihubungkan ke smartphone sebagai media recordingnya. Dan kenapa gue pilih ini nih, yang V8S Synthesia, karena dia punya inputan untuk mikrofon jack 3,5 dua-duanya. Kalau yang V8 Tab Fair ataupun Tab Studio itu kan yang satu 6,5, sementara untuk yang ini dua-duanya 3,5 mm. Kemudian untuk kualitas suaranya udah pernah gua review di channel gua. Kalau kalian pengen cek silahkan aja ubok-ubok channel gua, dan disitu ada untuk review soundcard eksternal V8S Synthesia ini. Oke, dan ini adalah soundcardnya. Nanti kita cek kualitas suara yang seperti apa, sekalian gua kasih tutorialnya ya. Oke, kemudian kalian juga akan mendapatkan dua stand untuk penyanggah mikrofonnya, dan ini bebannya cukup lumayan berat. Jadi ketika mikrofonnya dipasang di sini, dia tidak akan jatuh, dan kalian juga bisa mengadjust ini agar lebih tinggi. Karena dia modelnya ke atas tuh untuk mikrofonnya, jadi kalian bisa adjust ini lebih tinggi agar bisa lebih mencolok ke atas ya. Ini adalah dua standnya, bawahnya juga berat. Jadi dipastikan tidak akan ngagudubrak gitu, jatuh ke sini gitu ya. Oke, ini adalah dua standnya. Kemudian kalian juga dapat splitter. Bentar, splitternya mana ya? Oke, kalian juga dapat dua splitter. Dimana splitter ini nanti fungsinya untuk kalian bagi outputnya, diinput ke sini, nanti ditempel ke lubang monitor yang ada di soundcard, diinput. Kemudian pastinya kalian dapat dua headphone. Oke, dua headphone yang seperti ini nih.
Nanti dua headphone ini untuk outputnya diinput ke bagian splitter ini. Oke, dan itu beberapa part yang kalian dapatkan. Sekarang kita coba untuk kasih tutorial ke kalian bagaimana cara menggunakan item-item ini agar bisa dipakai pastinya. Oke, untuk tutorial sendiri sebenarnya cukup mudah sebenarnya. Jadi ini tinggal sound card ini, kabel jack 3,5 mm yang sudah tersedia di box sound card diinput ke bagian live one. Setelah diinput, baru nanti diinput ke smartphone yang kalian punya ke bagian lubang jack ini. Setelah diinput, jadi nanti dia berfungsi sebagai media recording. Ketika kameranya on, jadi kalian ini bisa digunakan untuk media recordingnya. Nah, kalau misalkan ternyata kameranya tidak support, kalian bisa download Open Camera sebagai APK tambahan, karena di Open Camera itu kalian bisa setting untuk mix eksternal agar bisa digunakan. Setelah itu, ini udah gini kan, udah kepasang, barulah input si mikrofon ke lubang pertama dan mikrofon itu ke lubang yang kedua. Beres. Setelah beres kayak gitu, kan settingannya cukup mudah kan? Ini juga ke lubang ini. Setelah ini baru diinput si splitter ini ke lubang monitor. Lubang monitor ya. Nah, ini fungsinya sebagai output. Nanti kalian bisa input si headset di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi tinggal dipakai aja. Udah, dan seperti itu untuk settingannya. Oke, kali ini gue udah coba untuk setting sound card ini dengan dua mikrofon. Yang tadi kita bahas pertama nih, ini mikrofon Encore 300. Ini mic yang pertama dan ini mic yang kedua. Jadi dia punya jalur masing-masing ya. Hanya saja nggak kayak mixer. Kalau mixer itu karena dia per channel, jadi bisa dirubah untuk setiap masing-masing jalurnya. Tapi untuk yang ini, dia jalurnya berbeda, tapi settingannya sama antara mic 1 dan mic 2. Oke. Dan suara langsung kedengeran lewat headset. Kalian bisa menggunakan dua headset yang tadi diberi saat pembelian dengan menggunakan splitter ini. Tapi karena itu adalah headset bonus, makanya gue pakai headset yang gue punya nih, yang biasa gue pakai. Ini adalah kualitas suaranya. Ini adalah kualitas suaranya. Oke, dan di sini gue coba untuk menggunakan efek-efek karena pengaturan untuk mic, treble, dan bassnya udah gue atur setengah aja biar nggak terlalu hebring gitu. Gue coba untuk membesarkan echo-nya ya. Tes. Oke, dan ini adalah echo-nya. Echo-nya gue pullin, ini echo, ini juga echo. Ya, ini echo. Tapi biasanya kalau dipakai buat podcast dia nggak akan pakai echo ya, jadi pakai suara natural. Kemudian di sini ada efek. Oke, ini ke efek primal sound. Jadi ini efek yang tanpa efek sebenarnya. Apa sih namanya? Pokoknya tanpa efek lah, suara natural. Sementara ini adalah efek EMC. Ini adalah efek Pro. Jadi pastikan kalau kalian pengen dipakai untuk podcast ya menggunakan efek Pro ini ya. Kemudian ini efek pop ya. Bisa kalian dengar perbedaannya. Kemudian ini adalah efek karaoke. Atau kalian menggunakan ini untuk efek suara cewek, suara laki-laki. Dan balik lagi ke suara Pro, itu efek-efek yang bisa kalian gunakan. Nah, cuman sayangnya kalau kita langsung recording di handphone, itu suara itu nggak bisa diedit-edit lagi ya, jadi cukup segitu aja. Cuman kalau misalkan kalian input ini ke laptop dengan menggunakan software semacam Audacity ataupun software Adobe Audition, kalian bisa atur-atur lagi suaranya sesuai dengan karakter yang kalian mau. Misalkan pengen agak sedikit ngebass atau pengen agak sedikit crunchy gitu, atau noise-nya bisa dihilangin, itu bisa di input lewat software Adobe Audition ataupun Audacity. Oke. Dan inilah paket yang bakalan kalian dapatkan kalau misalkan kalian pengen beli. Kalian bisa cek link di deskripsi. Harganya cukup lumayan murah.
ya di bawah 400.000 kalian udah bisa mendapatkan 2 mikrofon, 1 soundcard, dan langsung bisa bikin podcast ya. Ya untuk kameranya cukup pakai kamera HP lah. Sekarang kamera HP kan udah bagus-bagus. Jadi nggak usah dulu pakai kamera yang harganya mahal atau puluhan juta. Oke. Tes. Oke, dan sekian share dari gua. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika tidak suka ya di dislike saja. Gue Coki Rasyandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara.